Apa itu khawarij? Khawarij artinya keluar, diambil dari kata kharaja, keluar. Ini kelompok Sayyidina Ali, ini kelompok Sayyidina Muawiyah. Kelompok Ali, kelompok Muawiyah. Keluar khawarij. Kata khawarij, kafir semua nih. Ali kafir, Muawiyah kafir, Ammar bin As kafir. Tiga-tiga ini mesti dibunuh. Maka diutuslah orang untuk membunuh tiga sahabat ini. Salah satunya yang berhasil membunuh namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Ditikamnya Sayyidina Ali waktu salat subuh. Meninggal Sayyidina Ali. Khawarij, orang yang keluar dari imam, maka yang keluar dari imam itu adalah khawarij. Qadariyah apa Ustaz? Qadariyah adalah orang yang mengingkari takdir. Kata dia tak ada takdir. Rukun iman 5 saja. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak ada. Maka disebut dia dengan qadar, karena dia memusuhi takdir. Qadariyah. Mu'tazilah apa Ustaz? Mu'tazilah adalah Wasil bin Atha. Dia murid Imam Hasan al-Basri. Nabi punya murid namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya murid namanya Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri punya murid namanya Wasil bin Atha. Suatu ketika Wasil bin Atha bertanya tentang pelaku dosa besar. Lalu dijawab oleh Imam Hasan Basri. Rupanya tak setuju Wasil bin Atha dengan gurunya itu. Akhirnya Wasil memisahkan diri. Orang yang memisahkan diri bahasa Arabnya Mu'tazil, Mu'tazilah. Orang yang memisahkan diri dari Wasil, dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu apa kata Imam Hasan Basri? Qad i'tazala Wasil anna. Si Wasil sudah memisahkan diri dari kita. Maka dia disebut dengan Mu'tazilah. Ada beberapa perbedaan Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Di antaranya mereka mengatakan tidak ada sifat bagi Allah, yang ada hanya zat saja. Kemudian pula mereka ini sama dengan Qadariyah dalam masalah tak menerima takdir dan beberapa perbedaan lainnya. Sedangkan kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok yang suka membubarkan pengajian masuk kelompok mana Pak Ustaz? Kalau bertanya sama saya jangan pakai sindir-sindir, tanya langsung. Mana yang dimaksud? Apakah yang ditanyanya Salafi? Apakah yang ditanyanya Banser? Banser itu adalah sub daripada NU. NU itu di dalamnya ada namanya Fatayat. Untuk yang gadis-gadis, pelajar-pelajar. Untuk yang ibu-ibunya Muslimat, Fatayat NU, Muslimat NU. Ada namanya LBM, Lembaga Bahsul Masail, khusus untuk mengkaji hukum-hukum fikih. Ada namanya Banser. Banser Ansor, itu dulu baik. Cuman setelah disusupi oleh liberal, makanya anak-anak NU yang selalu saya nanya ke saya, Ustadz kami ini NU, ente NU, ya ikuti fatwa 3 ulama NU. Ustadz Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya, Kiai Haji Gus Solah masuk. Yang dulu Kiai Hasim Muzadi. Tapi yang untuk yang pengajian yang banyak di internet, yang saya maksud adalah Buya Yahya, kemudian Kiai Haji Idrus Ramli, satu lagi lupa saya namanya. Dari pondok pesantren khusus yang mendebat. Mereka tidak setuju dengan Syiah, tidak setuju dengan Mu'tazilah, tidak setuju dengan yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang meneruskan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Apa hukumnya seorang istri yang menundukkan hati suami dengan cara guna-guna, misal ciri barandang, supaya lebih mencintai istri dan keluarganya sampai suami melupakan? Ciri, maaf cakap itu kan tai, barandang direndang. Jadi saya pun bingung apa artinya. Saya selalu penasaran, apapun masalahnya selalu saya mesti tahu saya apa itu. Rupanya itu adalah pinang muda. Pinang muda yang ditelan bulat-bulat, dibuang kulitnya, diambil pinang muda itu, dikupas, telan bulat. Besok pagi keluar dia bulat juga. Keluar dia bulat, itu dicuci bersih, lalu diambil pisau, dikikis, masukkan ke kopi kah, dimasukkan ke masakan.
Setelah itu dibacakan jampi-jampi. Siapa yang nyuruh? Setan. Kenapa mesti tai? Najis. Setan selalu nyuruh najis. Karena setan bersama dengan tai itu najis, baru masuk mantranya. Maka apa hukumnya? Sudah kita kaji, ada videonya, cari 7 dosa besar. Ijtanibu, jauhilah as-sab'a, 7 al-mubiqat yang akan menghancurkan imanmu, amalmu. Yang pertama, asyirku, syirik, minta kepada setan. Yang kedua, as-sihru, sihir, magic. Yang pernah melakukan, stop, berhenti. Patutlah suaminya patuh betul Pak Ustaz. Iyalah, dikasihnya pinang muda yang dikikis tadi. Jadi Pak Ustaz, boleh saya buat? Jangan, itu saya ceritakan supaya orang jangan melakukan. Seorang suami berimpak di kotak masjid. Apakah pahala tersebut istrinya juga mendapatkannya? Karena istrinya jarang ke masjid. Mempunyai anak bayi. Perbuatan yang dilakukan oleh perempuan, husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha, perempuan yang berbakti, berbuat baik untuk rumah tangganya, ta'dilu, sama macam perbuatan laki-laki. Hadis sahih Al-Bukhari. Ta'dilu, sama, equivalent, sama. Ibu buat saja baik-baik, Allah tak tidur, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, maka perbuatan baik ibu di rumah itu sama macam perbuatan suami. Perempuan dapat pahala jihad, perempuan dapat pahala solat berjamaah, dia jaga dengan baik. Bahkan perempuan itu lebih hebat lagi dari laki-laki. Surga di bawah tapak kakinya, kunci surga ada pada perempuan. Ilzam rijlaiha fasammal jannah, kau urus saja tapak kakinya, kau dapati surga di sana, kata Nabi SAW. Jangan khawatir, jangan takut jadi perempuan. Saya pengurus koperasi simpan pinjam. Tiap akhir tahun ada jasa keuntungan, dibagi-bagi. Kalau jatah saya disedekahkan, apakah saya terlepas dari dosa riba? Saya punya duit 10 juta, saya letakkan di koperasi. Nih, akhirnya dipakai duit itu untuk program riba. Maka saya sudah berkontribusi riba. Bapak yang punya duit untuk kelompok riba nih, balik dari sini cabut. Mohon maaf, duitku mesti ku cabut ini. Kalau bisa yang lain sampaikan. Kalau tak bisa memperbaiki semua diri sendiri, cabut. Lalu Pak Ustadz, saya tak bisa simpan duit ini di rumah. Simpan di bank syariah, bank menuju syariah, bank syariah Riau Kepri, bank syariah Muamalat, bank syariah. Pokoknya letakkan ke bank syariah yang sudah dapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, untuk menghidupkan perekonomian umat. Setelah konversi 2 bank daerah menjadi bank syariah, melejit aset bank syariah kita. Pertama, bank syariah Aceh. Yang kedua, bank syariah NTB. Lalu bapak yang selama ini duitnya tak dimakan, hasil itu tak dimakan, disedekahkan, duitnya jangan dimakan, diserahkan ke masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan umum. Bangun MDA, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, serahkan. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat, bukan niat sedekah. Karena tak boleh bersedekah dengan duit haram.